Juga si korban ini tuh celananya sampai dipelorotin gitu, Bay. Cuma pakai celana dalam doang. Ya tapi ini videonya nggak bisa gua play gitu ya, Bay, karena pasti bakal di take down sama YouTube gitu. Halo, Bay, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, Bay. Jadi kan pada Senin kemarin gitu ya, rencana gue di hari Rabu ini tuh bakal ngebahas tentang caleg gagal yang ngebongkar makam salah satu warga gitu. Cuma rencana gue itu harus gue urungkan gitu ya, Bay, karena ada kasus yang lebih menarik gitu. Karena di kasus tersebut ternyata ada sebuah plot twistnya gitu ya. Ya, kasus tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kasus anaknya si Vincent gitu ya, Bay. Jadi kan pada hari Senin kemarin gitu ya, Bay, nama Vincent Rompit sempat trending di Twitter gitu. Namun trendingnya dia ini bukan karena promo film atau suatu prestasi gitu, Bay, melainkan karena tingkah laku anaknya yang bernama Legolas Rompis. Dia ini melakukan pembulian terhadap teman sekolahnya. Bahkan gara-gara kasus pembuliannya tersebut, temannya ini sampai dibawa ke rumah sakit gitu. Awal mula berita ini viral, ada sebuah akun X atau Twitter gitu ya dengan nama Bos Purwa atau King Purwa. Dia ini menceritakan kasus perundungan tersebut di sosial media gitu. Dan dia juga membagikan screenshot yang menceritakan bahwa di sekolah Binu Serpong telah terjadi pembulian. Bahkan pembulian ini sudah menjadi sebuah subkultur dan sudah ada selama sejak 9 tahun. Gokil. Ini kita baca ya screenshotannya. Di sekolah Binu Serpong terdapat subkultur atau geng remaja yang dikenal dengan nama geng Tai atau disingkat GT. GT lah ya. Subkultur ini bergaul di sebuah toko kecil di belakang sekolah bernama Warung Ibu Gaul atau disingkat WIG. Di mana mereka berkumpul di toko tersebut setiap hari sepulang sekolah untuk melakukan kegiatan menyimpang yang mungkin mengandung unsur kriminal seperti kekerasan, merokok di bawah umur, dan vaping. Dalam subkultur ini, senior atau kelas 12 disebut Agit. Mereka mengendalikan semua yang ada di geng. Kelompok ini telah berlangsung selama 9 generasi dan dimulai pada masa sekolah menengah atas. Agit tersebut akan merekrut anggota untuk bergabung dengan geng-geng ini, dan imbalan untuk bergabung dengan geng-geng ini bervariasi. Seperti ditawari uang untuk bergabung, memiliki akses ke tempat parkir dekat BINUS. Namun imbalan utama yang membujuk orang untuk bergabung adalah status di sekolah. Di BINUS, anak laki-laki diketahui memiliki status hierarki yang lebih tinggi ketika mereka bergabung dengan geng. Dan mereka juga mengalami tekanan teman sebayanya dari para penghasut, yang seringkali berujung pada pemukulan jika mereka tidak mengikuti perintah yang diberikan oleh penghasut. Namun, ada aturan yang harus dipatuhi untuk menjadi anggota resmi GT, geng Tai gitu ya. Pertama, calon anggota baru akan dikumpulkan di warung-warung, di mana para orang tersebut akan mengambil kendali dan meminta mereka untuk melakukan perilaku menyimpang. Beberapa contoh antara lain, meneriaki nama, memberikan makan untuk para penghasut, dan mengikuti perintah yang mereka minta. Namun yang terpenting bagi mereka harus dihukum secara fisik. Mereka juga melecehkan calon anggota baru untuk menunjukkan apakah mereka layak menyandang gelar anggota geng. Dalam kejadian tanggal 2 Februari, kelas 11 dan kelas 10 menjadi saksi mata kejadian. Lebih dari 40 orang terlibat dalam insiden ini. Beberapa mengakibatkan skorsing dan bahkan drop out. Ini di blur ya, gue kurang tahu ini apa gitu, Bay. Kayaknya sih ini tuh nama korbannya gitu ya. Saat titik-titik dicekik dan dipukul, orang-orang yang hadir tertawa saat mengambil gambar dan video pemukulan titik-titik. Ada juga yang ngambil makan titik-titik diikat di tiang, dipukul menggunakan kayu. Bahkan ada 2 perempuan yang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka menganggap itu lucu dan itu tidak berakhir di sana. Nah, ini tampang anggota geng Tai gitu ya, Bay. Ini korbannya gitu.
Nih, rasain lu pada, jangan harap dapet ijazah kelulusan BINUS. Emosi gue denger BAP-nya. Tunggu pembalasanku. Jangan harap pada tidur pulas kau. Mau kau anak artis, anak orang kaya, anak pengusaha, gua kagak takut. Usut sampai tuntas, Pak. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay. Postingan yang diupload oleh akun Bos Purwa atau King Purwa ini. Dan di postingan Bos Purwa tersebut, ada seorang netizen yang memberikan clue bahwa salah satu pelaku pembulian itu adalah anaknya Vincent Rompis. Nih ya. Anak-anak itu salah satunya, kalau nggak salah anaknya artis V bintang-bintang NT ya, walaupun ini disensor tapi kita bisa tahu gitu ya, Bay. Namanya LR. Anak kelas 12 di BINUS School Serpong. Mereka menghabisi anak itu tanpa ampun sampai kulit terbakar di sundut rokok. Dan tidak hanya itu, dipukul pakai kayu rame-rame, divideoin dan ini harusnya ada lanjutannya lagi gitu ya. Cuma ini gue scroll di postingan King Purwa, kayaknya komenan tersebut tuh udah dihapus gitu, Bay. Ya, jadi nggak tahu lanjutannya lagi gitu ya. Dan di komentar ini kan dia bilang bahwa kegiatan bully tersebut di videoin gitu ya, Bay. Dan ternyata benar saja gitu ya, setelah beberapa hari berita ini viral, beredar sebuah video ketika para pembuli ini melakukan aksinya tersebut. Bahkan di videonya sendiri juga si korban ini tuh celananya sampai dipelorotin gitu, Bay. Cuma pakai celana dalam doang. Ya tapi ini videonya nggak bisa gua play gitu ya, Bay, karena pasti bakal di take down sama YouTube gitu. Kalau lo penasaran ya tinggal mampir ke Twitter aja gitu ya. Di situ udah banyak banget akun yang retweet video ini gitu, Bay. Ya dan karena beritanya viral gitu ya, Bay, akhirnya polisi ini mengambil langkah penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan katanya si korban ini sudah 2 kali mengalami pembulian tersebut gitu, Bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita dengerin ya keterangan dari pihak kepolisian. Update-nya, rencana hari ini dijadwalkan pemeriksaan psikologis terhadap korban. Untuk kronologisnya dari keterangan sementara yang kita dapatkan, untuk kejadian ini ya diduga terjadi tindakan kekerasan itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Awalnya kami menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan perundungan korban dari bullying anak. Kemudian dari informasi tersebut kami langsung cross check dan tindak lanjuti untuk mendatangi rumah sakit apakah betul ada korban bullying anak. Untuk update-nya, kemudian di rumah sakit kami minta keterangan klarifikasi terhadap korban, kemudian juga sudah minta keterangan pihak keluarga dan juga sudah mengumpulkan beberapa bukti yang sebagai bahan kita untuk melanjutkan ke proses hukum. Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti sementara dari hasil dari video kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Kondisi korban saat ini menurut informasi yang kami terima sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Untuk rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari 1 orang? Diduga lebih dari 1 orang. Lebih dari 1 orang. Kemudian di rumah sakit. Ya kurang lebih gitu ya, Bay, hasil dari penyelidikannya. Dan ini juga ada list nama-nama pelaku perundungan yang mungkin bisa dibilang pelaku utama juga kali ya. Ini juga sama job desk-nya gitu, Bay. Nih Keanu, sundut, mukul, bakar tangan pakai korek api. Waduh, Gavin mukul, ngancam membunuh dan melecehkan. Waduh. Terus sama plus jambak gitu ya. Mada, ngatain mukul. Tommy, nendang kaki kanan, nonjok perut,
terus sama ngepiting gitu ya. Zahran, instruksi koderisasi, push up, squat, gendong orang, nyubit dada 20 kali. Nyute apa gimana sih nyubit dada tuh. Legolas mengikat di tempat pakai tali gorden, megang tangan dari belakang. Terus si Elang nyekek leher. Raul mukul perut. Nah, itu adalah list nama-nama pelaku dan beserta job desk yang mereka lakukan gitu ya, Bay. Ya, dan gara-gara kasus ini akhirnya tentu aja pihak sekolah yaitu Binus School buka suara gitu ya, dan membenarkan bahwa anaknya Vincent Rompis telah melakukan pembulian. Dan pihak sekolah memberikan sanksi berat berupa DO kepada 3 orang pelaku pembulian, termasuk anaknya si Vincent Rompis gitu ya, Bay. Dan gara-gara tingkah laku anaknya ini, si Vincent sama istrinya ya, Mbak Vivi Karamoy, jadi bahan bulan-bulanan netizen gitu. Apalagi si Vincent gitu ya, Bay. Dia kan kayak dielu-elukan gitu ya sama kaula muda kita, karena penampilannya yang keren dan karismatik. Dan jujur gue juga kalau ngeliat Vincent tuh orangnya ya keren aja gitu, Bay. Kayak berwibawa. Walau emang kadang suka nyeleneh gitu ya. Terus juga buat istrinya Bang Vincent ini, Mbak Vivi Karamoy, dia kayaknya sampai kena mental gitu ya, karena sampai memprivat akun Instagramnya gitu, Bay. Ini gara-gara tingkah laku anaknya, orang tuanya jadi dihujat juga gitu. Legolas. Ya, tapi usut punya usut, katanya ada sebuah plot twist dari kejadian ini, yaitu si korban yang bernama Arlo ternyata sering melakukan pelecehan seksual ke teman perempuannya, entah itu secara verbal maupun fisik. Gue ngomong gini bukan tanpa alasan, melainkan ada sebuah akun Twitter yang bernama Arlo Pelecehan gitu ya, Bay. Dia ini membongkar semua tabiat si Arlo gitu, Bay. Dan dia juga bilang kalau si Arlo ini sebenarnya pengen gabung ke geng tai gitu. Tapi dari 2 orang tersebut, cuma si Arlo yang di ospek lebih keras. Gara-gara geng tai tersebut tuh tahu gitu ya bahwa si Arlo ini adalah pelaku pelecehan gitu, Bay. Nih, banyak yang ngomong tentang geng tai lah, Vincent lah, semua sorot ke pelaku. Nih, baru ada info baru bahwa korban berkali-kali melecehkan perempuan di Binus dan di luar Binus. Katanya ini kenapa si Gavin ngomong gitu tentang adiknya si korban. Oh, jadi si Gavin tuh ngomong bakal melecehkan adiknya si korban gara-gara si korbannya ini melakukan pelecehan duluan gitu ya. Nah, ini ada bukti screenshotan sebuah caption dari second akunnya si Arlo gitu ya, Bay. Dimana dia ini memberikan nilai kepada cewek yang dia incer gitu, Bay. Cuman dari semua caption kandidat ini, yang menjadi poin utama gue tuh di captionan yang ini gitu, Bay. Dimana dia ingin menjadikan salah satu seorang wanita gitu ya sebagai kandidatnya, dan cuman dijadikan bahan pelampiasannya doang gara-gara katanya tuh tetenya gede banget gitu. Pantes juga gitu ya sampai dipukulin kayak gitu. Kalau misalnya si Arlo ini masuk penjara juga pasti para tahanan tuh bakal melakukan hal yang sama gitu, Bay. Arlo. Nah, ini juga ada lanjutannya gitu ya, Bay. Siswi-siswi Binus juga sudah membenarkan bahwa si korban ini sering melecehkan perempuan secara verbal dan fisik. Katanya sering megang-megang cewek dan ngejek perempuan lonte. Waduh. Gini banget perlakuannya, gak malu tah. Arlo. Dan ternyata si Arlo ini tuh ngikut ospek dengan atas kemauannya sendiri gitu ya. Karena si Arlo ini meminta untuk bergabung dengan geng tai karena tahu akan mendapatkan popularitas lebih. Ia hendak menggunakan popularitas itu untuk mendapatkan perempuan. Arlo juga sudah tahu bahwa ada semacam inisiasi. 2 Februari ospek pertama, Arlo dan 2 siswa lainnya di ospek atau ditatar. Disinilah dimana video terjadi. Oh, jadi video ini tuh terjadi di tanggal 2 Februari gitu ya, Bay. Sumber mengatakan bahwa setelah hari ini, Arlo memberitahu guru-gurunya dan temannya bahwa ada ospek atau tataran seperti ini di geng tai gitu ya. 12 atau 13 Februari, tidak tahu persis, ospek kedua terjadi. Disinilah dimana aksi-aksi yang polisi telah konfirmasi terjadi. Diduga karena Arlo berbicara dengan semua orang tentang tradisi geng tai ini.
Buktinya, 2 anak yang telah diospek tidak terlibat dalam kasus ini. 14 Februari, Arlo masuk rumah sakit dan disinilah mulai viral. Oh, jadi pas si Arlo ini masuk rumah sakit, baru beritanya viral gitu ya, Bay. Dan di video ini ternyata si Arlo itu nggak nyampe masuk rumah sakit gitu, Bay. Karena video ini tuh video awal ospeknya ya. Dan ini juga masih banyak itu testimoni tentang si Arlo yang melakukan pelecehan gitu ya, Bay. Ini pokoknya banyak dah. Ya lu kalau mau lebih jelasnya tinggal cari aja ya di akun Arlo pelecehan ini. Karena kalau gue bahas secara detail pasti bakal panjang banget gitu, Bay. Dan fakta lainnya, ternyata bapaknya si Arlo ini seorang koruptor, punya 2 istri dan salah satu istrinya itu dijadikan tempat money laundry gitu, Bay. Dan istrinya tersebut yang dijadikan tempat money laundry adalah ibunya si Arlo. Gokil. Halo Kak, tolong crop namaku ya. Nih, Heru Sulistiono namanya gitu ya, nama bapaknya si Arlo. Disuap 11 miliar jabatan Heru Sulistiono di Ditjen Bea Cukai strategis. Buktinya ya, Arlo Febrian Sulistiono. Ini Kak nama panjang Arlo, jadi memang terbukti itu ayahnya. Ya belum tentu juga sih, siapa tahu mirip gitu ya. Lanjut tweet, ternyata Bapak Heru ini ada 2 istri dan ibunya Arlo juga diduga ikut cuci uang. Silakan di riset sedikit. Oh, dari catatan CV yang kami coba lihat, yang bersangkutan istrinya 1. Waduh, ngakunya 1 gitu ya, padahal punya 2. Tentu dari sekian banyak pegawai, ribuan pegawai di luar kedinasan tentu perlu dilakukan tinjauan kembali. Tentunya bukan hanya kasus ini, ujar Kasubdit Humas Ditjen Bea dan Cukai. Oh, dan kayaknya kasus korupsi ini terjadi di tahun 2013 gitu, Bang. Waduh, udah lama banget ya. Kayaknya juga bapaknya udah keluar gitu. Sebelumnya, polisi memastikan Heru punya 2 istri setelah kasus terbongkar. Pria yang kini menjabat sebagai Kasubdit Ekspor Direktorat Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai ini punya istri bernama Maya Rosida yang duduk sebagai wakil Bupati Wonosobo Jateng. Wih, keren. Istri lainnya diketahui bernama Widiawati. Polisi memastikan wanita tersebut sebagai penerima polis asuransi yang diduga suap dari pengusaha. Saat ditangkap, Heru juga sedang bersama Widya di perumahan Sutera Renata Alba Utama nomor 3 Alam Sutra Serpong, Banten. Petugas kemudian menggeledah satu persatu ruangan di dalam rumah dan mendapatkan beberapa barang bukti, antara lain beberapa lembar polis asuransi. Waduh. Ini jadi koruptor walaupun kasusnya udah lama, tapi sampai sekarang masih kaya gitu ya. Gokil. Dan ini anjir gitu ya, netizen tuh ngulitin orang jago banget. Bangsat. Gue jadi nggak bisa ngambil kesimpulan gitu dari kasus ini. Jadi ya intinya tuh ada 2 point of view gitu ya antara kedua belah pihak, yaitu dari sisi Arlo selaku korban dan sisi pelaku yaitu geng tai. Jadi yang bisa gue tangkap si Arlo ini dibully abis-abisan gara-gara awalnya tuh melakukan pelecehan terlebih dahulu gitu, Bay. Parah. Sungguh plot twist yang tidak terbayangkan. Tapi ya balik lagi, itu semua cuman kayak kabar burung gitu ya, Bay. Karena nggak ada orang yang bener-bener korban Arlo yang speak up langsung gitu, Bay. Semua itu cuman kayak screenshotan doang. Jadi belum ada bukti validnya gitu ya, Bay. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gue kali ini. Disclaimer dulu ya, gue tidak membenarkan apa yang dilakukan geng tai ini kepada si Arlo gitu ya. Karena jatuhnya kalau kayak gitu ya jadi main hakim sendiri gitu, Bay. Dan gue juga rada takut berkomentar pedas kepada geng tai ini, soalnya kita tahu semua gitu ya bahwa pernah ada kasus Justice for Audrey yang dimana korbannya ini dibela abis-abisan, yang padahal ternyata si korban lah yang emang nyari gara-gara duluan gitu, Bay. Udah gue bingung ya. Kita tungguin aja ini kelanjutan dramanya kayak gimana. Soalnya juga cukup seru buat disimak gitu, Bay.
Dan sampai sekarang juga Bang Vincent sendiri tuh tidak ada tanggapan apa-apa gitu ya tentang kasus ini. Ya oke lah, bye. Mamang Rahman cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?